Halo guys, kita akan latihan mengenai data manipulation language untuk menambahkan data atau insert data, kemudian mengubah data atau update, dan menghapus data atau delete. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan database yang sudah pernah kita buat di sebelumnya, yaitu tutorial 4. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara pembuatannya, kalian bisa akses video saya bagaimana mengakses MySQL melalui command prompt. Nah, oke, kita langsung aja ya. Jadi di sini saya sudah menjalankan MySQL saya yang terinstall di bundling XAMPP. Sebenarnya MariaDB sih, oke. Jadi kita langsung aja pindah ke C seperti yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian cd XAMPP karena di sana letak uh, folder XAMPP saya ada di C, kemudian MySQL bin. Nah, kita udah masuk ke sini, kemudian kita langsung aja MySQL, kemudian username-nya itu saya pakai root, kemudian password-nya saya masih pakai password kosong, tinggal enter aja. Kita udah masuk ke MariaDB. Nah, saya akan show database saya, show databases. Jadi seperti itu. Nah, ini ada tutorial 3. Kalau kalian misalnya belum punya, mungkin kalau kalian ngikutin kemarin nama kalian tutorial 4, tapi kalau udah terlanjur ke drop, kalian bisa ulang lagi sih buat, tapi jangan di drop tabelnya maupun database-nya. Cukup sampai selesai membuat dan merelasikan aja. Oke, saya akan langsung menggunakan tutorial 3 karena saya akan menambahkan data ke dalam tabel-tabel yang ada di database tutorial 3. Untuk itu saya gunakan use tutorial 3. Enter. Nah, ini udah masuk ke database tutorial 3. Well, sekarang berarti saya akan langsung menuju ke, kita lihat dulu tabel-tabelnya ya. Jadi show tables. Nah, show tables, nggak harus huruf kapital juga sih, bebas lah ya. Ini ada dua tabel, yaitu tabel dosen dan tabel mahasiswa. Oke, kalau kalian ingin melihat kolom-kolomnya, kalian bisa ingat kan masih describe atau desk gitu aja. Misalnya describe dosen. Nah, di sini ada tabel dosen dengan kolom NIP dan nama dosen. Oke, misalnya saya ingin menambahkan data ke dalam tabel dosen. Untuk menambahkan data, kita menggunakan perintah insert into, seperti yang saya ajarkan di kelas. Insert into, kemudian nama tabelnya apa? Karena saya ingin menambahkan ke tabel dosen, berarti insert into dosen. Nah, jadi di sini kalau misalnya saya ingin menambahkan semua kolom. Jadi kalau semua kolom sih bebas ya, tidak harus menyebutkan nama kolomnya. Tapi bentuk dasar insert sendiri kan seperti ini ya. Insert into dosen, nama kolom yang mau ditambahkan apa, kemudian jadi kita tulis. Nah, setelah itu values. Nggak harus huruf kapital sekali lagi ya. NIP-nya berapa? Nah, karena di sini char 18 sih sebenarnya dia menampung 18 digit ya. Tapi untuk contoh ya oke lah. Saya pakai 1, 2, 3 aja supaya tidak terlalu banyak mengetiknya. Nanti saya malah lupa ketika nanti menambahkan dosen pembimbing di mahasiswa. Nama dosennya misalnya Andin. Nah, jadi seperti itu. Kasih tanda petik ya. Tanda petik di dalam setiap value-nya. Kalau di dalam nama kolomnya sih nggak usah dikasih tanda petik ya. Oke, titik koma, enter. Nah, jadi ini ketika one row affected untuk insert data, berarti kalian sudah berhasil sebenarnya menambah data. Kalau kalian melakukan insert data, kemudian null row affected, itu artinya datanya nggak ditambahkan gitu. Oke, bagaimana cara kita mengetahui datanya udah masuk? Kalian tinggal select aja bintang from, nama tabelnya apa? Dosen. Enter. Nah, ini udah masuk nih, 1, 2, 3, Andin. Oke. Kalau saya ingin menambahkan dosen sebanyak 2 sekaligus bisa nggak? Oh bisa, sampai lebih dari 2 pun sebenarnya bisa. Saya contohkan ya, saya insert into, nah yang ini boleh sih sebenarnya kalian nggak isi itu boleh. Kalau kalian dengan satu syarat, kalian mengisi semua kolom, ini boleh kalian kosongin. Boleh kalian kosongin, tapi boleh diisi juga kalau misalnya mengisi semuanya. Values, misalnya, jangan disamakan lagi 1, 2, 3, tapi misalnya yang berbeda lah 1, 2, 4, kemudian namanya misalnya Mia. Nah, ini baru data 1. Data yang kedua pisahkan dengan koma. Nah, data yang kedua saya tulis di bawahnya ya, walaupun boleh sih di sampingnya. Enter, misalnya data yang kedua 1, 2, 5, lalu namanya misalnya Budi. Nah, kalau mau ditambah lagi, koma lagi. 1, 2, 6, misalnya kayak gitu. Namanya misalnya Eko. Nah, oh, pakai petik 1. Eko. Nah,
Oke? Kalau sudah selesai datanya titik koma, jangan koma lagi, tapi titik koma. Nah, jadi insert into dosen, values-nya sekali aja, antara data yang satu dengan data yang lain, itu dipisahkan dengan koma. Ingat, karena kalian tidak menyebutkan nama kolomnya di sebelah nama tabel, berarti kalian wajib mengisi semua dan urut dari depan ke belakang. Harus nip dulu baru nama gitu, jangan dibalik. Nah, ini three rows affected, artinya ada 3 data baru yang ditambahkan. Kalian select aja lagi. Nah, select bintang from dosen. Ini pakai panah atas bawah ya, kalau kalian tidak ingin mengetik lagi. Panah atas bawah di keyboard. Nah, ini udah masuk nih. Nah, jadi seperti itu. Boleh nggak sih saya ngisinya nama dosen dulu baru nip? Ya, boleh aja. Jadi, kalian kan tinggal, kalau yang ini wajib banget kalian tulis nama kolomnya. Karena kalian ngisinya nggak sesuai urutan. Jadi, nama dosen dulu baru nip. Ya udah, boleh, nggak apa-apa. Nah, di situ values, ingat namanya dulu, misalnya namanya Fendi, kemudian nip-nya misalnya 127. Nah, jadi seperti itu. Enter. Oke, jadi ini udah one row affected ya. Udah masuk. Akan ada kesalahan-kesalahan yang terkait dengan insert data. Nah, kalian lihat di sini bahwa NIP adalah kunci primer. Jadi ini key, ini artinya primary key. Misalnya kalian menambahkan lagi data dengan NIP 123 gitu kan. Misalnya nih, saya insert into dosen, misalnya kayak gitu, values. Nah, misalnya saya tambahkan 123, namanya sih terserah lah ya. Nah, oke. Ketika saya enter, ini terjadi kesalahan duplicate entry 123 for key primary. Artinya ada apa namanya kolom yang di-insert kembali gitu. Artinya ada data yang kembar gitu. Ada data yang kembar 123 ini kalian masukkan lagi. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena NIP itu adalah primary key. Sebuah primary key itu harusnya unik. Jadi nggak boleh sampai kembar. 123 nggak boleh muncul lebih dari sekali. 124 juga gitu. Tapi kalau misalnya nama dosen sih nggak masalah sama. Kenapa? Ya karena dia bukan primary key. Dia kolom biasa. Misalnya ada lagi yang bernama Mia, tapi NIP-nya berbeda nih. Misalnya dia ini 8 nih. Oops. Ini 8. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, walaupun namanya sama-sama Mia, itu nggak masalah. Nama sama nggak masalah, karena nama bukan kunci primer. Nah, itu ya. Itu untuk insert data. Oke, sekarang mari kita lihat contoh untuk ubah data. Misalnya saya ingin merubah data dosennya bukan Mia, ternyata namanya adalah Nia untuk dosen dengan NIP 128. Oke, untuk mengubah data kita menggunakan update. Update dosen. Jadi update nama tabelnya apa, kemudian set nama kolomnya apa. Yang mau kalian ubah itu adalah nama dosen. Nama dosen yang awalnya Mia menjadi Nia. Nah, jadi kalian nilainya apa. Jangan langsung enter. Kenapa? Karena kalau kalian buat seperti ini, update dosen, set nama dosen sama dengan Nia, nanti semua akan berubah menjadi Nia gitu. Kalian harus kasih kondisi yang bagaimana sih yang mau diubah? Kan hanya yang NIP-nya 128, berarti where NIP sama dengan 128. Nah, itu ya, hanya yang NIP-nya 128 gitu. Jadi kalau nanti, boleh nggak sih misalnya where nama dosen sama dengan Mia? Sebenarnya nggak error sih, cuma nanti ada 2 orang yang berubah menjadi menjadi Nia. Si 124 akan jadi Nia, 128 akan jadi Nia. Padahal niat kita hanya yang dosen terakhir ini aja, makanya kita pakai where-nya NIP gitu. Oke, jadi ini ada one row affected. Artinya ada satu yang berubah. Siapakah yang berubah? Ya kalian select aja. Nah, jadi ini ya. Oke, itu untuk update data. Kalau untuk menghapus data gimana? Kalian bisa pakai delete. Misalnya, delete from. Misalnya saya mau menghapus data dosen bernama Budi. Nah, yang ini nih. From dosen, kan begitu kan? Kalau kalian langsung titik koma sama aja sih ini. Nanti semua dosen akan terhapus gitu. Kalau seperti ini semua dosen bakal hilang guys. Nah, oleh sebab itu penting memberikan where. Nah, boleh aja sih where nama dosen sama dengan Budi. Tapi hati-hati. Siapa tahu kalau misalnya ternyata ada Budi-Budi yang lain gitu kan, ada dosen lain yang bernama Budi, dia akan ikut kehapus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalian memang ingin menghapus semua dosen yang bernama Budi atau hanya Budi tertentu?
Kalau memang ingin menghapus semua dosen yang bernama Budi, ya benar kayak gini. Tapi kalau hanya Budi tertentu saja, hanya satu orang Budi, walaupun ada banyak Budi-Budi yang lain, berarti kalian harus mengacu kepada NIP-nya. Itu yang kalian gunakan sebagai acuan, gitu ya. NIP sama dengan, misalnya NIP-nya si Budi adalah 1, 2, 4. Nah, jadi nanti, 1, 2, 5. Berarti si Budi itu aja yang akan kehapus gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang ingin menghapus semua yang bernama Budi, ya kayak tadi, where nama dosen sama dengan Budi. Jadi seperti itu. Ini saya hapus dulu ya. Ini ada one row affected. Nah, itu ya. Jadi si Budi bakalan hilang. Nah, ini Budinya udah hilang. Oke. Nah, sekarang misalnya saya contohkan lagi nih, gimana kalau untuk data yang lebih banyak. Ini kan cuma 2 kolom nih. Oke, kita describe tabel mahasiswa. Nah, jadi di sini nih ada NIM-nya dia belum primary ya. Oke, nggak apa-apa deh. Ini dosbingnya mul. Mul itu berarti dia adalah sebuah kunci tamu sih ya. Oke, saya show create table mahasiswa ya. Untuk mengetahui dia ke tabel mana sih gitu kan ya. Oke, jadi di sini foreign key dosbing. Dosbing adalah kunci tamu yang reference ke tabel dosen kolom NIP. Nah, berarti dosbing ini mengacu ke tabel dosen. Berarti artinya adalah nanti dosbingnya nggak boleh diisi selain data-data yang ada di sini. Selain 123, 124, dan ini ya. Misalnya nih, kalian mau isi dengan data yang di luar sana. Oke, misalnya saya mau mengisi data mahasiswa. Misalnya insert into mahasiswa. Saya hanya mau mengisi misalnya kolom NIM, nama, dan dosbing. Berarti harus ditulis nama kolomnya, NIM, nama, dosbing. Karena kalian tidak mengisi semua data gitu, semua kolom. Values. Nah, misalnya nih NIM-nya adalah di sini kan char 10 ya. Mestinya sih 10 karakter, tapi oke lah untuk contoh saya pakai 2 karakter aja deh biar cepet. Namanya misalnya Andika. Nah, terus abis itu dosbingnya. Nah, kalian harusnya tuh mengisi di antara NIP yang ada gitu. Kalian nggak boleh misalnya ngisinya kayak gini nih. Nia, kayak gitu. Karena itu bukan NIP. Padahal di sini dia mengacunya harus diisi NIP gitu. References-nya harus dari tabel dosen dan kolom NIP. Misalnya kalau kalian nekat, ya udah. Nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian pengen tahu apa sih yang terjadi gitu. Itu bagus banget kalau kalian pengen tahu itu. Ini adalah pesan errornya tidak bisa menambah atau mengubah child row. Child itu adalah tabel yang berisi kunci tamu. Nah, parent itu adalah asal tamunya. Asal tamunya kan dari tabel dosen, berarti parent-nya adalah tabel dosen. Child-nya adalah si tabel mahasiswa. Jadi, kalian tuh nggak bisa menambahkan atau mengubah sesuatu di tabel anak sesuka hati kalian. Jadi, di sini ada foreign key constraint fail. Jadi, ada constraint kunci tamu yang membuat dia gagal, intinya kayak gitu. Nah, ini kan coba kalian lihat, kenapa ini nih ya? Nah, jadi ini NIP dosennya tuh nggak sesuai. Padahal harusnya diisi sesuai dengan ini. Misalnya nih saya ulang ya, saya isi dengan yang ada. Apakah dia akan berhasil kan gitu? Enter, terus pencet aja panah atas bawah biar nggak ngetik lagi. Tapi bukan Nia, tapi misalnya 1, 2, 3. Nah, enter. Nah, ini one row affected. Select aja, select bintang from mahasiswa. Enter. Nah, ini udah isi. NIM-nya berisi, namanya berisi gaji ortu karena memang 0, tanggal lahir 0. Dosbing ya ada isinya sesuai dengan yang diisi. Jadi seperti itu. Terus kalau menambahkan kolom gaji ortu ini kan adalah integer, sedangkan tanggal lahir itu date, itu seperti apa? Oke, saya contohkan. Insert into mahasiswa. Saya karena ngisi semua, saya langsung ke values ya. Saya nggak isi. Oke, jadi langsung aja kurung buka. Nah, NIM-nya misalnya 13, kemudian namanya misalnya Budi, ya oke lah. Kemudian gaji ortunya kasih petik aja misalnya 10.000. Tanggal lahirnya ingat mulainya dari tahun dulu, kemudian bulannya misalnya bulan 9, kemudian tanggalnya misalnya 15. Nah, jadi seperti itu. Lalu dosen pembimbingnya misalnya 1, 2. Yang ada aja ya, misalnya 1, 2, 4. Misalnya kayak gitu. Nah, oke, enter. Nah, ini one row affected. Kalau kalian mau lihat, kalian tinggal select aja. Nah, ini udah masuk ya. Ingat, tahun, bulan, kemudian day-nya. Oke,
Sekian ya tutorialnya kali ini, semoga kalian bisa paham.